Bagaimana jika ribuan tahun lalu, jauh sebelum teleskop pertama ditemukan atau atom pertama dipahami, ada kitab suci yang sudah menguak rahasia alam semesta? Kitab suci Hindu, mereka telah menjabarkan kebenaran ilmiah yang baru saja dikonfirmasi oleh sains modern kita. Bayangkan sejenak, sebuah zaman ketika semua orang percaya bumi itu datar dan kita semua adalah pusat alam semesta. Tapi di sudut lain dunia, para astronom Hindu kuno dengan berani menyatakan bahwa bumi sebenarnya bulat dan bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Ya, berabad-abad sebelum Kopernikus menyatakan hal ini. Dalam video kali ini, kita akan menyelami 10 contoh yang akan membuatmu terpana. Dari atom yang tak terlihat, gravitasi yang mengikat kita, evolusi makhluk hidup, bahkan bedah plastik yang canggih. Bersiaplah untuk membuka pikiranmu, menembus batas waktu, dan melihat sejarah dalam cahaya yang baru. Selama ini kita mengenal nama-nama besar seperti Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei sebagai pahlawan yang membuktikan bumi kita ini berputar dan matahari adalah pusatnya. Tapi tahukah kamu, jauh-jauh sebelum mereka, dalam teks Hindu kuno, Surya Siddhanta, yang ditulis sekitar abad ke-4 Masehi, sudah tertulis dengan jelas. Bumi itu bulat dan bumi berputar pada porosnya sendiri. Di sana dijelaskan, matahari itu tidak pernah benar-benar terbit atau terbenam. Bumilah yang berputar, yang menciptakan ilusi gerakan matahari, menghasilkan siang dan malam. Pemahaman luar biasa ini sudah ada lebih dari 1000 tahun sebelum penemuan Barat. Sungguh menakjubkan betapa majunya pengetahuan para resi menguasai ilmu astronomi kuno. Pada tahun 1859, Charles Darwin memperkenalkan teori evolusi modern, menjelaskan bagaimana kehidupan di bumi berevolusi dari organisme sederhana menjadi makhluk kompleks selama jutaan tahun. Yang menarik, kitab suci Hindu kuno tampaknya telah menyimbolkan perkembangan ini melalui 10 awatara Dewa Wisnu. Urutan ini dimulai dengan Matsya, mewakili kehidupan air, lalu Kurma awatara sebagai amfibi. Kemudian Waraha awatara berwujud babi hutan sebagai mamalia darat awal, dan Narasimha yang melambangkan spesies transisi. Perkembangan berlanjut dengan Wamana manusia kerdil dan bentuk-bentuk manusia selanjutnya, hingga puncaknya pada Sri Rama, Krishna, dan Kalki, avatar masa depan, yang merepresentasikan manusia yang sepenuhnya berevolusi. Urutan ini secara mencengangkan sejajar dengan tahapan evolusi biologis, dari makhluk air, amfibi, mamalia, hingga akhirnya manusia. Sebuah pemahaman kuno tentang perkembangan bertahap sepanjang waktu. Pernahkah kamu berpikir, terbuat dari apa semua ini? Sains modern melalui John Dalton di abad ke-19 memberi kita konsep atom. Tapi mari kita melangkah mundur ribuan tahun. Di India kuno, ada seorang resi bernama Kanada yang juga dikenal sebagai Resi Kasyapa, pendiri aliran filsafat Vaisheshika di sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dia mengusulkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, semua yang bisa kita lihat dan sentuh, terdiri dari partikel-partikel kecil, tak terpisahkan yang disebut paramanu, yang pada dasarnya adalah atom. Vaisheshika bahkan menjelaskan bagaimana paramanu atau atom-atom ini bisa bergabung membentuk objek yang lebih besar alias molekul yang menciptakan keragaman materi di sekitar kita. Bayangkan, mereka sudah membayangkan atom memiliki sifat dan gerakan,
mendahului teori atom modern dan ilmu molekuler lebih dari 2 milenia. Ketika apel jatuh dari pohon, kita langsung teringat Newton dan hukum gravitasinya di tahun 1687. Dia menjabarkan bagaimana gaya universal ini menarik benda-benda satu sama lain. Tapi benarkah dia yang pertama? Teks-teks Hindu kuno seperti Manusmriti sudah menyebutkan konsep kekuatan tak terlihat yang menjaga segala sesuatu tetap berpijak di bumi. Ini selaras sekali dengan prinsip dasar gravitasi. Manusmriti menjelaskan bahwa kecenderungan alami bumi adalah menarik objek ke pusatnya, mencegah mereka terlempar ke luar angkasa. Sebuah pemahaman intuitif tentang tarikan gravitasi, jauh sebelum fisika modern memberinya nama dan rumusnya. Alam semesta kita dimulai dari sebuah titik kecil, panas dan padat, kemudian mengembang. Inilah teori Big Bang, sebuah mahakarya sains modern yang lahir di awal abad ke-20 berkat Edwin Hubble dan Georges Lemaitre. Namun, di dalam Rig Veda, salah satu kitab suci Hindu paling kuno, antara 1500 dan 1200 sebelum Masehi, ada sebuah sloka puitis yang dikenal sebagai Nasadya Sukta. Sloka ini secara menakjubkan menggambarkan penciptaan alam semesta dari satu sumber tunggal. Ia berbicara tentang alam semesta yang muncul dari ketiadaan dan satu entitas yang meluas untuk membentuk segalanya. Mirip sekali dengan Big Bang, ini adalah bukti mendalam bagaimana para resi Hindu kuno sudah merenungkan asal-usul kosmos ribuan tahun sebelum sains modern. Saat ini, bedah plastik dan kedokteran modern terus berkembang pesat. Tapi, pernahkah kamu tahu bahwa dasar-dasar ilmu bedah dan teknik rekonstruksi sudah ada ribuan tahun lalu? Di sana, ada Sushruta Samhita, sebuah teks kedokteran dan bedah kuno yang dikaitkan dengan resi Sushruta, sekitar 600 sebelum Masehi. Kitab ini berisi deskripsi yang sangat rinci tentang instrumen bedah, prosedur dan teknik, termasuk yang diakui sebagai bentuk paling awal dari bedah plastik. Sushruta menjelaskan cara merekonstruksi hidung dan telinga, melakukan cangkok kulit, serta merawat luka dan patah tulang dengan presisi luar biasa. Pendekatan sistematisnya terhadap bedah jauh mendahului perkembangan serupa di barat selama ribuan tahun, menunjukkan betapa canggihnya ilmu kedokteran Hindu kuno. Gagasan tentang multisemesta, banyak alam semesta lain di luar milik kita, adalah konsep yang sangat mutakhir dalam fisika modern. Para ilmuwan hari ini berspekulasi bahwa ada alam semesta tak terhingga, masing-masing dengan hukum fisika dan realitas yang berbeda. Tapi tunggu dulu, konsep mengejutkan ini sudah menggema dalam Bhagavata Purana dan Weda yang disusun ribuan tahun lalu. Bhagavata Purana menggambarkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan penciptaan, pemeliharaan, dan kehancurannya sendiri. Weda pun berbicara tentang alam dan bidang kosmik yang tak terhitung. Pemahaman kuno tentang multisemesta ini mendahului teori-teori ilmiah modern selama ribuan tahun, menunjukkan bahwa kosmologi Hindu sudah berani merangkul gagasan realitas tak terbatas, jauh sebelum sains kontemporer. Kita hidup di era digital, di mana semua komputasi didasarkan pada sistem bilangan biner, hanya menggunakan 0 dan 1. Penemuannya secara formal dikreditkan kepada Gottfried Wilhelm Leibniz di abad ke-17.
Namun, mari kita kembali ke sastra Hindu kuno. Di sana, seorang sarjana bernama Pingala, sekitar abad ketiga hingga abad pertama sebelum Masehi, sudah menjelaskan sistem biner. Dalam karyanya yang berjudul Canda Sutra, Pingala menggunakan sistem suku kata pendek dan panjang untuk menganalisis metrum puisi yang secara efektif dapat diinterpretasikan sebagai digit biner. Metode ini menggunakan angka biner untuk merepresentasikan pola suku kata, menjadikannya salah satu deskripsi awal matematika biner yang pernah ada. Bagaimana air menguap, membentuk awan, lalu jatuh sebagai hujan? Penjelasan ilmiah rinci tentang siklus air baru kita pahami di abad ke-17 dan ke-18. Tapi dengarkan ini, Weda kuno, terutama Rigveda, sudah memuat sloka yang menggambarkan aspek-aspek siklus ini ribuan tahun yang lalu. Rigveda secara puitis menjelaskan bagaimana air naik dari bumi dan kembali dalam bentuk hujan, menjaga kehidupan dan kesuburan planet ini. Sebuah sloka kuno bahkan berbunyi, dari air bumi dipelihara dan dari air langit dipenuhi awan. Ini membuktikan bahwa para resi kuno memiliki pemahaman intuitif yang mendalam tentang siklus air, jauh sebelum para ilmuwan modern berhasil menjelaskannya. Model heliosentris, bahwa bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari, secara formal baru diusulkan di barat oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1543. Sebuah gagasan revolusioner yang mengubah pandangan kita tentang tata surya. Namun seorang astronom Hindu kuno bernama Aryabhata, lahir pada tahun 476 Masehi, sudah menyajikan konsep serupa dalam karyanya Aryabhatiya. Aryabhata menjelaskan bahwa gerakan harian bintang yang tampak itu disebabkan oleh rotasi bumi pada porosnya sendiri dan bahwa bumi ini berputar mengelilingi matahari. Gagasan Aryabhata jauh melampaui masanya dan sungguh menantang anggapan bahwa heliosentrisme adalah penemuan barat semata. Ini adalah bukti pengetahuan astronomi tingkat lanjut dalam keilmuan Hindu lebih dari 1.500 tahun lalu. Jadi, seperti yang telah kita saksikan, kitab suci Hindu kuno menyimpan wawasan luar biasa yang sangat selaras dengan banyak penemuan ilmiah modern. Dari kosmos yang luas hingga misteri kehidupan, Weda dan teks-teks kuno lainnya mengungkapkan pengetahuan yang terus menginspirasi kita. Meskipun sains telah maju pesat dan membuka tabir rahasia yang tak terhitung jumlahnya, masih begitu banyak yang harus kita jelajahi. Namun ada banyak kebenaran mendalam yang sudah disebutkan ribuan tahun lalu dalam kebijaksanaan Weda. Ini mengingatkan kita bahwa pencarian kita akan pemahaman tidak pernah berakhir. Dengan menghormati pengetahuan abadi ini, kita bisa memperluas apresiasi kita terhadap sains sekaligus spiritualitas. Terima kasih untuk like dan komen Anda semua.